Saudara, penetapan kilat Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR menuai kritik. Transparansi hingga independensi Adis Kadir dikhawatirkan akan mempertaruhkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi. Inilah catatan Kompas TV. DPR buat publik meragukan Mahkamah Konstitusi, MK penjaga konstitusi atau kekuasaan? Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMU, sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui? Presentasi hanya 10 menit, sendirian, tidak ada tanya jawab, maka dalam 25 menit selesai. Fit and proper test macam apa? Apakah fit and proper testnya proper? Penetapan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR pada Selasa 27 Januari 2026 secara kilat menuai kritik. Adis Kadir dikenal sebagai politikus senior Partai Golkar. Adis menjabat Wakil Ketua DPR RI, pernah duduk di Komisi Hukum, dan aktif dalam pembahasan berbagai undang-undang strategis. Namun, atas latar hukum itulah Komisi 3 DPR yakin Adis Kadir mampu menjalankan tugas sebagai hakim dengan penuh integritas. Jadi kita yakin Pak Adis akan menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, menjaga kredibilitas, dan juga sekali lagi profesional karena Pak Adis juga memiliki latar belakang dari bidang hukum. Meski berlatar hukum, akademisi mengkritisi proses yang kilat dan cenderung tidak transparan ditambah dengan statusnya sebagai politisi aktif dinilai rentan menimbulkan masalah etis. Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai mundur secara administratif tidak serta-merta menghapus jejak politik dan potensi konflik kepentingan. Keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik dinilai dapat mengganggu persepsi independensi. Juga toh tidak ada transparansi, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Dari segi independensi, kita juga harus punya catatan bahwa yang namanya keterkaitan dengan sebuah lembaga tertentu, apalagi partai politik, itu seharusnya jadi pagar yang tinggi sekali untuk tidak boleh diruntuhkan ketika seseorang ingin menjadi hakim konstitusi. Kritik soal status Adis Kadir direspon Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menjelaskan bahwa Adis Kadir telah mundur dari partai politik sebelum pencalonannya sebagai hakim MK. Mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Mundurnya dari Golkar tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran atas kemerdekaan dan independensi Adis Kadir. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai jika hakim MK diisi tokoh politik, maka MK beresiko menjadi perpanjangan tangan kekuasaan legislatif. Kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi hakim konstitusi terpilih ya, bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami, Anda dulu pernah buat undang-undang, jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi terhadap hakim. Penetapan Adis Kadir sebagai calon hakim MK sekaligus membatalkan putusan DPR sebelumnya atas penetapan Kepala Badan Keahlian DPR Inosensius Samsul sebagai calon hakim MK pada Agustus 2025. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa pembatalan Inosensius terjadi karena yang bersangkutan memiliki penugasan lain. Pak Inosensius, kami mendapatkan informasi yang bersangkutan akan mendapatkan penugasan lain. Sehingga Komisi 3 DPR RI perlu melakukan fit and proper lagi untuk mencari calon pengganti Pak Harif Hidayat
yang akan pensiun tanggal 5 Februari yang akan datang. Publik dan akademisi khawatir ke depan MK bakal melahirkan putusan-putusan yang berpihak pada kepentingan partisan. Marwah MK sebagai penjaga konstitusi pun dipertaruhkan. Padahal undang-undang dengan tegas menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan tanpa kemerdekaan dan independensi akan sulit bagi rakyat berharap MK menjalankan tugas menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, proses pemilihan Hakim Konstitusi jatah DPR menyisakan tanda tanya sekaligus kekhawatiran besar akan independensi dan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi harusnya dijaga bersama dalam hal kepercayaan publik, transparansi proses, dan juga integritas keputusan. Sesuai ketentuan undang-undang, memang 3 dari 9 hakim konstitusi diusulkan dan dipilih oleh DPR. Tentu harus dengan semangat menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Proses pengisian hakim konstitusi tidak boleh menuansakan cara-cara transaksional, terburu-buru, dan seperti mengejar target politik. Proses penetapan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Arief Hidayat di Komisi 3 DPR dalam waktu singkat sekitar 30 menit tentu mengejutkan banyak pihak. Pertanyaan publik pun mencuat, apakah Mahkamah Konstitusi masih bisa diharapkan sebagai penjaga konstitusi dengan cita rasa negarawan atau sudah berubah menjadi alat penjaga kepentingan kekuasaan? Pertanyaan yang harus dijawab melalui pembuktian bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan menjadi alat kepentingan partai politik dan kekuasaan dengan cara menjaga kemurnian pendapat konstitusi dalam setiap proses uji materi undang-undang, terutama yang langsung berkaitan dengan proses pemilu. Publik akan memantau apakah Hakim Konstitusi unsur DPR memang diutus dengan misi menjaga kepentingan politik kekuasaan atau sebaliknya datang sebagai hakim negarawan yang menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. DPR masih punya utang penjelasan ke publik tentunya. Mengapa nama Innocentius Samsul yang sudah diputuskan sejak Agustus 2025 tiba-tiba hilang digantikan oleh Adis Kadir. Penjelasannya ini tentu menjadi penting setidaknya sebagai modal kepercayaan publik terhadap Hakim Konstitusi yang dipilih oleh DPR agar ada sedikit harapan di tengah kuatnya keraguan publik.